Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tata cara membatik mulai dari nol. Sebelumnya saya kenalkan dengan canting. Canting itu ada 3 macam. Bisa kita lihat pada gambar ya. Dari 3 jenis canting tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu cecek, kesanisen, dan tembok. Ya, ada 3. Yang membedakan adalah lubang ujungnya. Lubang ujungnya kecil, sedang, dan besar. Canting yang lubangnya kecil itu untuk isen-isen, yang lubangnya sedang itu untuk membuat gambar, kemudian yang lubangnya paling besar itu adalah untuk nembok atau ngeblok. Cara memegang canting tidak sama dengan cara memegang pena, yaitu kurang lebih memegang canting itu 45 derajat, sehingga malam yang ada di dalam canting tersebut tidak tumpah. Selanjutnya kita siapkan pola pada sebuah kertas. Kita gambar terlebih dahulu. Bisa lihat di sini ada contohnya belalang. Kemudian letakkan kain di atas gambar tersebut dan pindah atau ditiru gambar tersebut ke kain. Bisa kita lihat di gambar ini, kita letakkan kain di atas gambar tersebut dan kita tiru, kemudian kita pindah menggunakan pensil. Ini adalah contohnya menggambar dengan gambar belalang. Siswa yang melakukan praktek ini adalah Gilang dan Galang. Nah, pemindahan pola dari kertas ke kain sudah selesai. Gambar yang akan kita lilin atau kita beri malam adalah gambar yang sudah kita pindah tadi. Nah, kalian bisa membuat pola-pola yang berbeda. Di sini saya contohkan membuat pola dalam bentuk lain. Ini saya buatkan pola. Kalian bisa melihat, kalian juga bisa membuat pola-pola sesuai dengan selera atau yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lihat, ini sudah jadi. Ini kira-kira gambar apa ya? Oh, ternyata ini adalah gambar singkong dan daun singkong. Gambar singkong ya. Setelah selesai, mari kita siapkan kompor. Kemudian malam kita panaskan kompornya, kemudian kita masukkan lilin malamnya. Kita tunggu sampai mencair. Mencairnya nanti tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Nah, pada kompor listrik itu terdapat pengatur suhu. Untuk memutar ke kiri itu nanti akan mati, off. Kemudian untuk yang ke kanan itu nanti akan on. Ya, setelah siap, malam sudah cair, kita ambil, kita canting, dan kita torehkan pada kain sesuai dengan pola yang sudah kita buat pada awal tadi. Nah, jika terlalu panas, ujung canting bisa ditiup. Ini akan mengurangi panas yang ada di canting dan tidak menetes kemana-mana. Ingat ya, posisi nyantingnya, pegang cantingnya 45 derajat agar tidak tumpah. Nah, selama mencanting dibutuhkan pikiran yang tenang dan hati yang senang ya. Jangan gelisah, jangan buru-buru, karena nanti akan menentukan hasilnya. Nah, ini teman kalian yang sedang praktek ini bernama Galang dan Gilang, kelas 6 dari SD Karangrejo 2 Wonosari. Pada awalnya kaget ya, mereka berdua kaget karena rasa panas yang ditimbulkan pada tangan ya, ketetesan malam itu membuat dia kaget.
Namun lama-kelamaan Galang dan Gilang ini merasa asik dan pengen belajar terus cara mencanting. Ternyata membatik ini juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan ini melatih kesabaran mereka. Lihat, mereka berdua asik sedang melakukan pencantingan di halaman sekolah, ini di teras sekolah. Galang dan Gilang ini adalah saudara kembar ya. Saya sendiri tidak bisa membedakan mana yang Galang dan mana yang Gilang. Ini keduanya wajahnya sama, bajunya sama, sepatunya sama, bahkan pakai gelang aja sama ini, sehingga selain dari orang tuanya tidak bisa membedakan ini mana yang Gilang dan mana yang Galang. Nah, kita lihat ini hasilnya. Nah, ini hasilnya Galang apa Gilang ini. Setelah selesai mencanting, tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, ini pewarnaan naptol dilarutkan ya, dengan air mendidih ya. Pewarna naptol dilarutkan dalam air mendidih bersama dengan caustic soda. Karena pada dasarnya pewarna ini tidak mudah cair ya, sehingga dibutuhkan campuran berupa caustic soda. Ini akan mempermudah dalam larut dalam air. Ini kita kublek-kublek ya, kita aduk-aduk pewarnanya dengan air mendidih dengan caustic jadi satu. Kemudian kita campurkan ke dalam ember. Kita campurkan ke dalam ember. Ini sudah dicampur dengan ember, biar ember yang ada airnya ya, jangan terlalu banyak airnya. Biar campur, kita terus tangan kita goyang-goyangkan, kita ublek-ublek biar campur. Kemudian larutkan garam pembangkit warna. Jadi ember yang satu itu untuk pewarnanya, dan ember yang kedua ini adalah untuk pembangkit warna, yaitu garam pembangkit. Kita campur seperti tadi, tapi airnya air dingin, tidak menggunakan air mendidih. Sebelum kain dimasukkan ke zat pewarna, sebaiknya dibasahi dulu dengan TRO ya, atau bahan deterjen. Kemudian ditiriskan. Setelah tiriskan, kemudian masukkan ke zat pewarna yang dicampur dengan air hangat tadi, air panas tadi. Nah, kemudian ditekan-tekan biar warnanya meresap merata. Kemudian angkat dan masukkan ke ember ya, zat garam pembangkit ya. Jadi garam pembangkit tadi dimasukkan, kemudian ditiriskan lagi. Setelah ditiriskan, kemudian dibilas dengan air biasa. Nah, ini pewarna bisa kalian ulang sampai 3 kali sehingga menghasilkan warna yang maksimal gitu ya. Nah, sekarang bisa kita lihat hasilnya sangat merah sekali setelah diulang 3 kali. Ini bagus kan ya, ini setelah diulang 3 kali. Tahap terakhir adalah pelorotan, yaitu menghilangkan lilin yang ada pada kain, yaitu dengan cara masak air hingga mendidih, kemudian masukkan soda abu, kemudian ublek-ublek dicampur soda abu dengan air yang mendidih tadi, dan setelah itu masukkan kain ke dalam air mendidih itu dan dicelup, diangkat, dicelup, angkat, sehingga malam yang nempel pada kain tersebut akan luntur atau akan hilang. Setelah itu masukkan ke dalam ember air biasa dan cuci seperti mencuci biasa. Nah, setelah itu selesai, kalian bisa melihat hasilnya. Ini adalah hasil karya pertama teman kita yang Galang dan Gilang. Ini ya gambarnya, malamnya sudah hilang sehingga yang tertutup malam tadi berubah menjadi warna putih, dan yang tidak tertutup malam menjadi warna merah. Itu ya, terima kasih, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.